Halo, berjumpa dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar satu renungan dari Lukas 17 ayat 12 hingga ke 19. Ini cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Dan kita lihat apa spiritual meaning dan juga apa yang kita mesti kerjakan sebagai obedience, sehingga ini membuat kita semakin hari semakin dikuduskan dan menyerupai Kristus. Apalagi di saat momen Natal ini, kita boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita yang fana ini bisa menjadi ilahi. Oleh karena Kristus mengambil kemanusiaan kita dan mengubahnya menjadi kemanusiaan yang ilahi dan diberikan kepada kita melalui momen Natal ini, kita boleh terima dengan iman, biarlah Kristus boleh terus lahir di dalam hati kita, dan hati kita penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Dia. Nah, seperti pembacaan dalam Lukas 17 ini, merupakan pembacaan satu minggu sebelum hari Natal, atau tepatnya minggu kemarin, dan kita lihat bagaimana respons Yesus dan 10 orang kusta ini ya. Kita bacakan dari ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ketika sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara, kita lihat, kita tahu bahwa 10 orang kusta atau orang-orang yang berpenyakit kusta ini adalah orang-orang yang dikucilkan, ya. Dan ini dalam tradisi Yahudi, misalnya kita bisa baca di dalam Imamat 13:45, ya, ataupun dalam Bilangan pasal 5 ayat yang kedua, mereka harus meninggalkan tempat perkemahan atau dijauhkan daripada masyarakat. Tetapi ketika Yesus memasuki satu desa, dan ini kemungkinan menurut Tertullianus ini adalah sebuah desa di daerah Samaria, 10 orang ini berani datang menemui Yesus. Dan kelihatannya mereka sudah kompak dan mereka melihat Yesus dari jauh karena memang mereka masih dalam suasana takut ataupun bisa diusir oleh banyak orang karena memang mereka menderita sakit yang tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu mereka melakukan satu permohonan dengan berteriak, ya, karena mereka berdiri agak jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, pemahaman mereka tentang siapa Yesus itu adalah seorang guru, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana iman yang sederhana yang dimiliki oleh 10 orang kusta ini. Dia tidak mengatakan Yesus itu nabi atau anak Daud ataupun Mesias, tetapi Yesus adalah guru, kasihanilah kami. Dan hal yang menarik bahwa pekerjaan seorang guru ataupun rabi di tengah masyarakat Yahudi tentulah bukan untuk melakukan semacam miracle atau menyembuhkan, dan tentu seorang guru bertugas untuk mengajar, menyampaikan Taurat, dan memberi nasihat bimbingan rohani kepada orang-orang atau jemaat di sinagoge. Tetapi mereka mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, kelihatannya mereka memang
mengetahui bahwa Yesus telah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan ini adalah satu permohonan yang lahir dari iman karena mereka mendengar berita bahwa Yesus telah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir roh-roh yang jahat. Nah, iman yang sederhana adalah iman yang mendatangkan satu belas kasihan dari Allah. Namun kita lihat 10 orang kusta ini tidak pasif ya, tetapi mereka dengan penuh keberanian, dengan iman yang sederhana, mereka walaupun mereka tinggal berdiri agak jauh dari Yesus, tetapi mereka berusaha dan mereka berteriak ya dengan suara yang keras, Yesus Guru kasihanilah kami. Nah, ini adalah satu doa yang lahir dari iman dan keberanian, iman dan pengharapan akan kesembuhan mereka. Dan responnya adalah mereka diberi belas kasihan. Nah, saudara, Yesus Guru kasihanilah kami. Ini adalah satu doa yang menjadi satu doa tradisi di dalam gereja yang kita sebut sebagai Jesus Prayer atau doa Yesus, doa puja Yesus. Bisa kita lihat juga dalam Kisah Lukas 18 ayat 38, ada seorang buta yang juga menyebut Yesus anak Daud kasihanilah aku. Di dalam Matius 9 ayat 27 juga disebutkan kasihanilah kami hai anak Daud. Kemudian di dalam Matius 20 ayat 30 ada dua orang yang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Dan kita lihat banyak sekali ya di dalam kejadian peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta, orang sakit kusta ini dengan dimulai dari satu permohonan doa yang lahir dari iman karena pendengaran. Iman yang sederhana, tapi iman yang mendatangkan satu belas kasihan bagi Allah, bagi kita oleh karena belas kasihan Allah. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah satu tradisi doa yang dicatat oleh kitab Injil ya, baik dalam Lukas, Matius, Markus. Ini adalah satu doa yang betul-betul menguatkan, memberikan kita pengharapan akan kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi iman di dalam doa itu memampukan Yesus yang maha kuasa, Yesus yang maha kasih itu bisa memandang kita, ya. Maka dikatakan di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Nah, ini adalah satu doa di mana Allah akan memandang kita. Satu doa yang begitu powerful, begitu menggerakkan Tuhan untuk memandang kita yang berdosa ini. Sehingga di dalam tradisi gereja memang diajarkan satu Jesus Prayer, Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ini doa yang di mana hati kita meminta belas kasihan kepada Allah, dan Allah dari surga memandang kita dan memberikan kita belas kasihan, memberikan kita satu kesembuhan di dalam batin, di dalam hati ini. Sehingga di dalam hati dan batin yang sembuh ini akan menyembuhkan jiwa kita dan juga tubuh kita. Dan ini sungguh luar biasa. Dan 10 orang kusta ini ketika mereka dalam perjalanan kepada imam, mereka sudah menjadi tahir. Memang di dalam tradisi Yahudi bahwa ketika mereka sudah sembuh atau tahir dari sakit kusta ini, maka mereka harus dibawa kepada imam, dan dari situ baru mereka bisa kembali ke tengah masyarakat. Ya, misalnya kita baca di dalam Imamat 14 ayat yang kedua. Nah, saudara, kita lihat di sini Jesus Prayer atau doa puja Yesus, doa di mana yang menyembuhkan kita baik secara fisik maupun secara batin, ini adalah
doa yang sungguh-sungguh kita panjatkan karena kita memiliki kuasa, yaitu nama Yesus yang bekerja, ya. Sehingga di dalam Lukas 17 ayat yang ke-19 ini dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, inilah iman kita kepada Kristus, ya. Mereka berdiri agak jauh berteriak dalam nama Yesus, Guru, kasihanilah kami. Itulah iman kepada Kristus yang menyelamatkan mereka. Namun itu juga menyelamatkan kita. Bahwa iman kita kepada Yesus, kepada anak Daud, kepada anak Allah inilah yang menyelamatkan kita semata-mata. Ini karena belas kasihannya kepada kita. Namun di sisi lain, kita tidak boleh pasif, tetapi kita mesti aktif. Ya, seperti 10 orang kusta tadi. Walaupun mereka marginalkan, mereka harus menyingkir dari tengah-tengah masyarakat, tapi mereka kompak bersatu. Lalu mereka berteriak meminta belas kasihan Tuhan dengan satu iman doa yang sederhana. Yesus Guru, itulah yang mereka pahami. Nah, iman yang sederhana ini di dalam doa inilah yang menyelamatkan mereka, seperti dalam Lukas 17 ayat 19. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin disembuhkan dari luka batin, luka hati ini, maupun segala penyakit penderitaan yang kita alami, maka yang kita bisa lakukan adalah kita boleh terus memohon, berseru, berteriak, memandang, meminta belas kasihan Allah, sehingga wajah Allah, Kristus yang ada di surga, memandang kita, lalu akan berkata kepada kita, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini artinya apa? Bahwa kita menjadi tahir dan kita layak di hadapan Allah, yang adalah imam kita yang agung. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa Jesus Prayer ini adalah satu kesaksian, satu kejadian, ya, peristiwa di seputar pelayanan Yesus, dan juga menjadi tradisi gereja yang pada intinya adalah untuk menyembuhkan hati kita, menyembuhkan jiwa kita. Dan kita tahu bahwa di dalam hati atau di dalam jiwa ini ada semacam nus atau mata dari jiwa atau mata dari hati, yaitu esensi dari jiwa atau energi dari jiwa, yaitu nus ini yang mesti terus-menerus disembuhkan oleh belas kasihan Allah, oleh anugerah Allah. Mengapa? Karena nus kita yang pada awalnya sudah mati, gelap, nah inilah yang harus terus diterangi oleh anugerah atau belas kasihan Allah dengan cara kita memanjat doa Yesus ini. Yesus anak Allah, kasihanilah kami. Ini adalah satu doa yang tanpa henti atau tanpa putus, yang boleh terus kita panjatkan, sehingga ini boleh terus menerangi, menyembuhkan nus kita. Nus yang sembuh ini akan menyembuhkan jiwa dan hati kita, dan jiwa dan hati yang sembuh ini akan menuntun tubuh ini untuk terus memuliakan Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada 10 orang kusta ini. Ketika dia disembuhkan, dia secara fisik dia sembuhkan. Kemudian dia pergi kepada imam. Tidak secara spiritual, secara sosial, dia juga disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi dalam kehidupan dia, ada satu orang yang datang kembali memuliakan Allah dengan satu suara nyaring, lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, orang itu adalah seorang Samaria. Nah, kita lihat 9 orang memang mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi mereka tidak kembali kepada Allah, mengucap syukur, memuliakan Allah. Nah, ini adalah satu hal yang kita mesti sadari, bahwa
dengan nus, dengan jiwa, dengan hati yang menjadi sembuh, maka itu akan menuntun kita untuk memuliakan Allah, mengucap syukur kepada Dia dengan satu hati yang penuh rasa terima kasih kepada Dia. Nah, saudara, kita lihat bahwa 10 orang kusta disembuhkan, tetapi kita tahu hanya satu yang datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bukankah secara umum ada proporsi yang sama dari orang-orang yang berterima kasih setelah menerima berkat dari Tuhan? Siapa yang tidak menerima hal-hal yang baik, atau lebih tepatnya apa yang kita miliki di dalam diri kita? Atau apa yang pernah terjadi pada kita yang tidak baik bagi kita? Meski begitu, apakah semua orang berterima kasih kepada Tuhan? Dan apakah semua orang bersyukur untuk segalanya? Bahkan ada yang membiarkan dirinya bertanya, mengapa Tuhan menciptakan saya? Akan jauh lebih baik jika saya tidak ada di dunia ini. Nah, Tuhan menciptakan kita supaya kita akan berada dalam satu kehidupan dan kebahagiaan kekal bersama Dia. Dia menciptakan kita sebagai hadiah atau kasih karunia. Sebagai kasih karunia, Dia telah melengkapi kita dengan segala cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Tapi nus kita, jiwa kita seringkali digelapkan, dibutakan oleh segala macam penderitaan dan keluhan-keluhan kita. Seperti mungkin yang dialami oleh 9 orang sakit kusta itu. Nah, satu orang berbalik dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kesembuhan itu sebagai kasih karunia. Dan dia mau memuliakan Allah. Artinya apa? Dia mau terus menikmati kehidupan dan kebahagiaan kekal. Dia tahu kesembuhan dia ada adalah kasih karunia. Nah, Tuhan telah melengkapi kita dengan segala cara untuk mencapai kasih karunia tersebut. Sekarang tergantung pada usaha kita. Kita hanya perlu sedikit bekerja untuk ini, sedikit berusaha. Tapi yang sering kita kerjakan justru adalah sering mengeluh, banyak mengeluh, tetapi sedikit bekerja. Tetapi saya hidup di dunia ini hanya mengalami kesedihan, kemiskinan, penyakit, kemalangan. Inilah hal yang sering kita keluhkan atau kita komplain kepada Tuhan. Nah, ini juga sebetulnya beberapa cara untuk mencapai kebahagiaan kekal itu. Saint Theophan mengatakan penderitaan, kemiskinan, penyakit, kemalangan, ini adalah cara Allah untuk mendidik kita supaya kita mau terus berusaha mencapai kebahagiaan kekal itu. Sabarlah, seluruh penderitaan hidup kita di dunia hanya sementara dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Bahkan jika kita harus terus-menerus menderita sepanjang hidup, dibandingkan dengan kekekalan itu bukanlah apa-apa. Dan kita juga masih memiliki penghiburan dari Roh Kudus. Jangan melihat saat sekarang ini saja, tetapi pada apa yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kita di masa akan datang. Dan fokuslah pada diri kita sendiri dengan menjadikan diri kita layak untuk menerima hadiah itu atau kasih karunia itu. Maka kita tidak akan mengeluh dan meratapi kesedihan secara terus-menerus. Mereka semua akan ditelan oleh harapan yang tidak perlu diragukan lagi dalam penghiburan kekal. Dan bibir mulut kita tidak akan pernah berhenti mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Allah yang Maha Baik dan Kasih. Jadi saudara, pengalaman kita belajar dari 10 orang kusta ini, 9 orang tidak berbalik, 1 orang berbalik mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang Maha Baik dan Kasih. Kita mau tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi secara spiritual kita boleh layak menerima hadiah kasih karunia itu. Mungkin Tuhan bisa memberkati kita kekayaan, bahkan mungkin bukan hanya Tuhan saja, bahkan itu bisa godaan dari iblis ataupun dari
hal-hal yang jahat, roh-roh jahat, bisa memberikan kita banyak kemakmuran secara fisik. Tetapi belum tentu itu dari Allah. Dari Allah selalu mendatangkan satu kesembuhan bagi kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Segala penderitaan bisa terjadi, tetapi itu adalah cara Allah untuk mencapai hadiah, mendapat hadiah itu. Seperti yang Rasul Paulus katakan, aku berlari dan terus berlari untuk mengejar hadiah panggilan surgawi, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang kita perlu sadari, bahwa penderitaan yang kita alami, segala kesedihan, kemiskinan, penyakit, bahkan mungkin kemalangan, itu jadikanlah itu menjadi cara untuk mencapai penyatuan kita, kebahagiaan kita bersama dengan Allah. Jangan jadikan itu penghalang, tetapi jadikan itu menjadi alat atau cara untuk memacu kita untuk terus mendaki, untuk terus memikirkan tentang hadiah panggilan surgawi tersebut. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan hidup kita di dunia ini hanya sementara dibandingkan satu kemuliaan kekal yang akan kita terima. Seperti Tuhan Yesus bisa memakai orang sakit kusta ini. Mungkin seumur hidup dia sakit, penderita kusta. Tapi ada satu momen di mana penderitaannya itu menjadikan berkat bagi dia. Di mana dengan penderitaannya, dia melakukan Jesus Prayer, belas kasihan kepada Allah, meminta belas kasihan kepada Allah, dan disembuhkan. Misalnya dia mungkin tidak mengalami penyakit itu, mungkin saja dia tidak pernah bertemu dengan Kristus dan diselamatkan. Dan marilah kita melihat bahwa penderitaan penyakit itu adalah satu momen di mana mengajarkan kita untuk terus mau disucikan. Kita tahu segala penderitaan dan penyakit itu bukan dari Allah, tetapi memang dari dosa-dosa kita atau dari lingkungan hidup di dunia yang sudah berdosa. Dan itu bisa menimpa kita. Seperti mungkin yang terjadi masa pandemi seperti sekarang ini. Itu bukan dari Allah, tetapi itulah karena dosa seluruh dunia. Tetapi kita lihat bahwa kita mau belajar bahwa ada dosa, ada penyakit di dalam jiwa kita. Kita tidak boleh mengeluh dan menyalahkan Allah, tetapi justru ini semakin membuat kita bertobat, semakin membuat kita terus rajin, tekun di dalam Jesus Prayer, dalam doa puja Yesus, untuk terus menyembuhkan dosa-dosa kita. Ingat bahwa keselamatan itu adalah kesembuhan. Keselamatan bukanlah hal yang statis, tetapi adalah satu perjalanan yang dinamis, di mana kita boleh terus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ada satu perkataan dari Abba Or, seorang bapa padang gurun. Dia mengatakan bahwa this is what he thought. Ini yang dia ajarkan dalam semua godaan, in all temptation. Do not complain about anyone else. Jangan menyalahkan siapapun, misalnya termasuk Tuhan. But say about yourself. Tapi katakanlah tentang dirimu sendiri. The things happen to me because of my sins. Nah, hal-hal yang terjadi, godaan dan semua penderitaan yang kita alami itu bisa terjadi karena dosa-dosa kita. Nah, ini benar bahwa Allah menginginkan kita untuk terus semakin hari semakin dikuduskan, disucikan. Oleh sebab itu kita membutuhkan kesembuhan, penyembuhan dari dosa-dosa, dari segala macam hawa nafsu. Oleh sebab itu kita membutuhkan belas kasihan, kita membutuhkan kasih karunia anugerah Allah. Nah, belas kasihan itu kita bisa terima jika kita tidak pasif, melainkan seperti 10 orang kusta itu kita aktif, berteriak, meminta belas kasihannya. Maka Roh Kudus Allah yang penuh kasih tadi akan mencurahkan belas kasihannya untuk mengobati, menyembuhkan luka-luka. Seperti cerita Tuhan Yesus, ya, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia menyembuhkan orang yang dirampok itu dengan minyak dan anggur.
lalu membawa dia ke rumah penginapan dan disembuhkan. Dan begitu juga dengan hidup kita, seperti orang yang dirampok oleh karena dosa kita, oleh karena kejahatan lingkungan sekitar kita hidup, akhirnya kita terluka dan kita sekarat. Tetapi ada orang Samaria, yaitu Kristus sendiri yang datang untuk membalut luka itu dengan minyak dan anggur, dan membawa kita di atas keledainya, dan membawa kita kepada penginapan, yaitu gereja. Sehingga gereja, minyak anggur, dan semua sarana anugerah yang Tuhan kasih, itu perjamuan kudus, firman Tuhan, kitab suci, doa puja Yesus, itu semua bukanlah tujuan, tetapi alat sarana untuk menyembuhkan segala luka-luka kita karena dosa-dosa kita. Benar, seperti yang dikatakan oleh Abba Or, "These things happen to me because of my sins." Semua hal itu terjadi karena memang dosa-dosa kita. Tetapi melalui penyakit, melalui godaan, melalui kemalangan yang kita terima, seperti 10 orang kusta tadi, kita boleh terus berteriak, meminta, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Anak Allah, kasihanilah kami. Yesus, Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa." Itulah menjadi sarana anugerah, cara yang Tuhan tunjukkan di dalam kitab suci, supaya kita bisa disembuhkan dan memperoleh kebahagiaan kehidupan kekal. Sehingga Jesus Prayer ini menjadi cara, menjadi alat anugerah bagi kita untuk pada akhirnya mencapai tujuan, yaitu menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita tidak boleh puas atau berbangga, bahkan mungkin menunjukkan ketinggian hati kita ketika kita menjadi orang-orang yang rohani atau orang yang banyak berdoa dan sebagainya. Karena doa, membaca firman, ataupun berbuat kebajikan dan sebagainya, ataupun kita bisa berdoa berjam-jam, itu bukanlah tujuan, tetapi menjadi alat anugerah bagi kita yang diberikan oleh Kristus untuk mencapai penyatuan dengan Dia. Bahkan lewat penderitaan dan kemalangan sekalipun, itu bukanlah tujuan, tetapi cara Tuhan mendidik kita untuk terus mendaki, mencapai panggilan hadiah surgawi di dalam Kristus itu. Terakhir, ada seorang bapak padang gurun yang tidak diketahui namanya berkata begini, ada seorang biarawan berkata, jika godaan datang atas seseorang dan penderitaan berlipat ganda dialaminya di setiap sisi, maka itu akan mengecewakannya dan membuatnya mengeluh. Dan biarawan itu pun menceritakan hal ini. Ada seorang saudara berada di dalam sel doanya, lalu godaan datang padanya. Jika ada yang melihatnya, orang-orang di sekitarnya tidak mau menyapanya dan mengajaknya ke sel mereka. Jika dia membutuhkan roti, tidak ada yang akan memberikannya. Dan ketika dia kembali bekerja dari ladang dan memanen hasil, tidak ada yang mengundangnya ke gereja untuk satu perjamuan kasih seperti biasanya. Suatu hari, saudara itu kembali dari hasil memanen di ladang, tapi dia tidak memiliki roti di selnya. Teman-temannya tidak memberikan dia roti atau makan. Tapi meskipun demikian, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat kesabarannya, Tuhan mengambil alih pertempuran dengan menjauhkan godaan darinya. Dan kemudian tiba-tiba datang ada seseorang dari Mesir mengetuk pintu dan membawa seekor unta yang penuh dengan roti. Akhirnya saudara itu pun mulai menangis terharu dan berkata, Tuhan, bukankah saya tidak layak karena hanya menderita sedikit penderitaan untuk Tuhan? Dan saat godaan berlalu, saudara-saudaranya akan merangkulnya kembali dan menghiburnya di sel mereka dan di gereja. Nah saudara, ini satu kisah cerita yang menarik dari perkataan seorang bapak padang gurun, bahwa kita tidak boleh mengeluh, tetapi kita terus melihat apapun yang terjadi dalam keadaan sekitar kita, ini adalah satu penderitaan bagi Tuhan, sepanjang ketika penderitaan itu kita pakai untuk menyembuhkan dosa-dosa kita. Bukan penderitaan untuk terus komplain atau mengeluh kepada Allah, bahkan mungkin meninggalkan iman kita, mengutuk Allah dan sebagainya.
Tetapi penderitaan yang boleh kita alami karena dosa kita ini adalah satu alat, ya, didampingi dengan doa untuk terus menyembuhkan kita dari dosa-dosa. Penderitaan adalah cara untuk merawat keselamatan kita, untuk mencapai keselamatan itu. Dua perkataan di atas membuat kita memahami bahwa godaan dunia dan penderitaan bisa datang kapan saja. Namun fokus kita tetaplah pada jalan keselamatan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Cara-cara tadi yang Tuhan kasih, Jesus prayer, penderitaan, dan terus bersandar kepada anugerahnya. Itulah tujuan penderitaan, supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Apa itu? Yaitu kita boleh menyatu di dalam Kristus. Jesus prayer bukanlah tujuan, tapi untuk menyatu di dalam Dia. Penderitaan bukanlah tujuan, tetapi untuk menyatu di dalam Kristus. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang kita patut keluhkan di dunia ini. Hidup kita adalah gift, hadiah dari Tuhan. Kristus telah datang, muliakanlah Dia, sebab Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Itu adalah hadiah terbesar bagi kita. Apa hadiah Natal yang kita impikan, yang kita mau terima? Mungkin kita menginginkan sebarang sesuatu atau keinginan sesuatu. Itu boleh saja. Ataupun barang apapun. Tetapi hadiah yang paling indah dan paling yang kita impikan adalah anak Allah di dalam palungan yang telah datang memberikan hidupnya, yaitu Kristus itu sendiri. Hadiah paling indah di dalam Natal adalah pribadi Kristus boleh lahir di dalam hati kita. Dan kita boleh menyatu di dalam Dia. Kita boleh memiliki hadiah itu dalam genggaman kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sebab ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Inilah perkataan yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Oleh sebab itu, memiliki Kristus haruslah membuat kita senantiasa mengucap syukur dan terus berpandang kepada Allah. Amin. Demikian renungan yang bisa saya bagikan. Semoga ini boleh memberkati kita dan menambah sukacita Natal kita. Bahwa Natal telah datang, muliakanlah Dia, sebab kita memiliki Kristus yang adalah hadiah Natal yang terbaik bagi kita. Thank you so much semuanya. God bless us.